Pernahkah Anda berada di titik di mana kita sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi tidak melihat perubahan apapun? Saat semua yang selama ini kita andalkan perlahan hilang, muncul pertanyaan yang jujur. Jika semua ini hilang, apakah Tuhan masih cukup bagiku? Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari kekosongan. Habakuk 3 ayat 17. Firman Tuhan ini menolong kita tetap berdiri ketika hidup terasa berat. Firman Tuhan berkata, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang." Ayat ini bukan tentang kelimpahan atau doa yang langsung dijawab. Ini tentang iman ketika hidup berada di titik paling rendah. Habakuk hidup di masa sulit. Bangsa Yehuda dipenuhi ketidakadilan. Orang benar menderita. Orang fasik seolah hidup tanpa masalah. Iman sejati bukan berarti tidak pernah bertanya atau tidak merasakan kebingungan. Iman sejati adalah tetap berpaut kepada Tuhan di tengah ketidakpastian dan kesedihan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Habakuk menulis dengan jujur tentang apa yang ia lihat. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tak menghasilkan, kambing domba dan lembu sapi pun hilang. Semua sumber kehidupan tampak lenyap, namun iman tetap menatap Tuhan. Bayangkan kepala keluarga sederhana, setia bekerja, menabung, berharap masa depan tenang. Namun, satu persatu runtuh. Pekerjaan hilang, tabungan habis, usaha gagal, anak sakit. Malam itu, ia duduk sendiri, rumah sunyi. Ia bertanya pelan dalam hati, "Tuhan, apalagi yang harus hilang?" Inilah Habakuk 3 ayat 17 dalam kehidupan nyata. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan. Iman sejati berani jujur di hadapan Tuhan. Yang luar biasa, Habakuk berkata, "Sekalipun." Kata itu menunjukkan iman yang dewasa, iman yang tidak bergantung pada hasil, tapi bergantung pada Tuhan. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Seorang pasien berkata, "Aku tidak menunggu sembuh untuk bersyukur. Aku bersyukur karena Tuhan masih memegang hidupku." Sukacita bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan iman meski keadaan sulit. Mari kita belajar dari Habakuk, Filipi, dan pengalaman nyata ini, yaitu iman yang bertahan memilih percaya, bersyukur, dan tetap bersukacita, bukan karena keadaan mudah, tapi karena Tuhan tetap setia. Habakuk berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Habakuk 3 ayat 18. Ayat ini mengajar kita bahwa sukacita bukanlah hasil dari keadaan yang mudah,
tetapi keputusan iman. Ia tidak bersukacita karena keadaan berubah, tapi karena Tuhannya tidak berubah. Kita mungkin tidak memahami jalan Tuhan. Masalah belum selesai, doa belum terjawab. Namun di tengah semua itu, kita tetap memilih percaya bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Bersukacita di dalam Tuhan berarti terus datang kepadanya, tetap berdoa, tetap berharap, dan tetap melangkah meski hati lelah dan tangan kosong. Setiap kita punya kata sekalipun doa belum dijawab, sekalipun usaha belum berhasil, sekalipun hidup terasa kosong. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan segera, tapi Ia membangun iman kita melalui setiap tantangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang jujur, lelah, kecewa, bingung. Hari ini kami belajar bahwa iman sejati tetap berdiri meskipun keadaan belum berubah. Ajari kami bersukacita bukan karena berkat, tetapi karena Engkau adalah Allah kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.